Tujuan pembelajaran peserta didik dapat memahami konsep permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: yang pertama ada harga barang, yang kedua ada pendapatan, yang ketiga ada selera, yang keempat ada kualitas barang, yang kelima ada harga barang lain, yang keenam jumlah penduduk, yang ketujuh ramalan masa depan. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan menerangkan sifat hubungan permintaan barang dan jasa dengan harganya. Makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya, makin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang diminta makin berkurang. Kurva permintaan. Pada umumnya, kurva permintaan bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta atau sebaliknya. Selanjutnya, penawaran. Pengertian penawaran: jika kita sedang berjalan-jalan di pasar, banyak pedagang yang menawarkan barang dagangannya kepada kita. Berbagai cara mereka lakukan untuk menarik konsumen agar barang yang ditawarkan mengundang pembeli. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran meliputi: A. Biaya produksi. Semua biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk pengadaan barang dan jasa. Besar kecilnya biaya produksi berpengaruh terhadap banyak sedikitnya barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya, untuk memproduksi sebuah mobil mewah memerlukan biaya yang besar, maka barang yang dihasilkan terbatas. Sehingga penawaran barang mewah tidak sebanyak penawaran barang lainnya. B. Tingkat teknologi. Kegiatan produksi yang hanya mengendalikan tenaga manusia menghasilnya barang yang jumlahnya terbatas, sedangkan kegiatan produksi yang menggunakan tenaga mesin dapat menghasilkan barang dalam jumlah besar. Harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. Selanjutnya, faktor-faktor non-ekonomi, yaitu yang pertama ada bencana alam, yang kedua ada larangan impor, yang ketiga ada kebijakan pemerintah, akan sangat berpengaruh terhadap penawaran. Selanjutnya, bagaimanakah hukum penawaran? Hukum penawaran menyatakan jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang. Kurva penawaran. Hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu dapat dituliskan dalam bentuk grafik yang disebut sebagai kurva penawaran. Pada umumnya, kurva penawaran bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Kondisi tersebut menandakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya adalah harga keseimbangan. Perhatikan baik-baik jika ibu sedang berbelanja di pasar tradisional. Apa yang dilakukan ibu saat membeli suatu barang? Mengapa harga barang-barang di pasar tradisional bisa beraneka ragam meskipun kualitasnya sama? Berbelanja di pasar tradisional memerlukan keahlian tersendiri, khususnya dalam hal melakukan tawar-menawar. Hal ini dikarenakan pasar tradisional pembeli memiliki kesempatan dalam menentukan harga suatu barang melalui proses tawar-menawar secara langsung dengan penjual. Dari proses tawar-menawar tersebut, nampak adanya kesepakatan, di masa pembeli berusaha meningkatkan harga tawaran dan penjual berusaha menurunkan harga dari tawaran semula. Sehingga akhirnya ditemukan titik temu harga tertentu sebagai hasil kesepakatan penjual dan pembeli. Harga yang disepakati itulah yang disebut sebagai harga keseimbangan.
Jadi, pengertian harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tercipta melalui proses tawar-menawar. Ingatkah kalian pada tahun 2020 ketika meningkatnya virus corona? Nah, pada masa itu permintaan masker di seluruh Indonesia meningkat, tepatnya di Jawa Timur. Akan tetapi hal ini tidak menimbulkan kelangkaan karena Dinkes Jatim memastikan bahwa stok masker di Jawa Timur masih aman. Selanjutnya mari kita dengarkan penyebab permintaan masker di Jawa Timur meningkat. Ini karena permintaan berlebih menyebabkan persediaan di pusat di apotik di mana itu menjadi berkurang gitu ya. Tetapi yang saya masih ingin menekankan di sini, rumah sakit aman. Semua pemberi pelayanan kesehatan tetap menggunakan sesuai dengan standar yang ada. Ini terus yang kedua, masyarakat Jawa Timur sendiri tidak ada yang meminta masker karena tidak didapat di daerahnya, tidak ada. Selanjutnya, ketika permintaan masker meningkat, maka harga barang juga akan meningkat. Seperti terjadi di Jakarta, harga masker naik 10 kali lipat. Yang mulainya hanya 20.000 sampai 30.000, kini bisa mencapai 200.000 sampai 300.000 rupiah. Ingatkah kalian terhadap kelangkaan minyak goreng yang terjadi di beberapa kabupaten, bahkan kabupaten kalian? Bisa kita lihat sendiri bahwa di sana ada operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah sebanyak 4.800 minyak goreng dijual. Nah, permasalahan minyak goreng ini sudah berlarut-larut. Apabila sampai hari raya 2021 terjadi kelangkaan, maka pemerintah akan terus melakukan operasi pasar. Menjelang bulan puasa, jika ketersediaan minyak goreng dapat kita lihat sendiri bagaimana antusias warga untuk membeli minyak goreng pada operasi pasar tersebut, dan bisa kita lihat sendiri bahkan di pasar modern pun minyak sudah tergolong langka karena sudah tidak ada stok dan hanya minyak yang kualitasnya mahal yang tidak biasa dipakai oleh masyarakat menengah ke bawah. Perusahaan Australia CleanSpace mengembangkan masker canggih seharga 22 juta. Masker ini merupakan tipe masker CleanSpace Halo. Dilansir dalam laman cleanspacetechnology.com, CleanSpace Halo merupakan respirator yang diklaim menawarkan perlindungan lebih baik dibanding masker N95 atau sistem pemurni udara. CleanSpace Halo memiliki berat 350 gram, bisa digunakan kembali dan menawarkan tingkat perlindungan terhadap biohazard berkat filtrasi HEPA P3. Menariknya, cara pakai Space Halo berbeda dengan kebanyakan masker. Penggunaan hanya perlu mengaitkan harness di kepala karena masker ini tidak menggunakan tali sebagai pengait di telinga. Udara yang mengalir pada masker sudah melewati proses filtrasi sebanyak 230 L per menit. Karena menggunakan baterai, CleanSpace Halo harus diisi daya setelah dipakai 9 jam. Fitur tambahan berupa tombol mati otomatis di mana masker akan mematikan daya secara otomatis apabila tidak dipakai selama 3 menit. Selain itu, masker wajah ini sudah memiliki sertifikat EN12942 serta IP66 perlindungan total terhadap debu dan air bertekanan tinggi dari segala arah. Hal terpenting, desain intuitif dan ergonomis membuat penggunanya mudah dan cepat, memastikan kenyamanan dalam layanan kesehatan karena perlindungan tim layanan kesehatan di garis depan sangat penting.